sehat buat kita. Untuk mengawali pagi ini, kita berdoa di rumah kita masing-masing agar kita dikuatkan Tuhan untuk menjalani hari ini. Baik, kita lanjutkan. Video kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai reproduksi pada manusia. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai reproduksi mengenai tumbuhan dan hewan. Ya, jadi yang kita bahas pertama adalah tumbuhan. Nah, di dalam buku kamu disebutkan di sana dari tujuan pembelajarannya mengidentifikasi ya alat reproduksi yang ada pada tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Ya, mengidentifikasi berarti identitas, mengenali. Jadi apa itu tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae? Nah, ini sudah kita bahas kemarin di kelas 7 dengan topik keanekaragaman makhluk hidup. Nah, bisa adik kami nanti lihat di buku catatannya untuk merefresh memorinya tentang materi ini ya. Jadi di dalam keanekaragaman makhluk hidup itu kita bahas ada 5 kingdom ya. Kingdom yang pertama itu Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, dan yang keempat kingdom Animal. Nah, jadi saat ini yang kita bahas adalah kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Nah, jadi dari dunia tumbuhan ini kingdom ya, di bawah kingdom itu urutan takson yang kedua ya. Kemarin kita sudah bahas itu urutan takson mulai dari tertinggi yaitu si kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, jadi urutan yang kedua adalah divisi ya. Jadi kingdom Plantae ada 4 divisi ya, karena kingdom Plantae dia pakai divisi ya. Kalau kingdom Animal baru dia pakai filum. Nah, jadi yang 4 itu adalah yang pertama si Talopita, divisi Talopita, tumbuhan talus ya. Nah, yang kedua divisi Bryophyta ya. Yang ketiga itu divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang keempat itu divisi Spermatophyta. Nah, jadi dari divisi Spermatophyta lah muncul Gymnospermae dan Angiospermae ya, tumbuhan biji. Dibagi atas 2 bagian yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Jadi tumbuhan Gymnospermae itu tumbuhan biji terbuka ya, sedangkan si Angiospermae itu tumbuhan biji tertutup. Nah, dikatakan dia tertutup karena bijinya ditutupi oleh daging buah. Daging buah itu yang kita makan ya. Nah, setelah misalnya kita makan buah rambutan ya kan, setelah dagingnya selesai kita konsumsi maka muncul bijinya. Itu maksudnya tumbuhan biji tertutup. Nah, jadi tumbuhan biji tertutup ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu si monokotil, tumbuhan berkeping 1, dan yang kedua tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Nah, kemudian si Gymnospermae itu dibagi atas 4 ya, tumbuhan biji terbuka ya. Yang pertama itu si Cicadinae ya, itu sikas berarti pakis. Kemudian Coniferae, konifer, tumbuhan konifer. Kemudian yang ketiga itu Gileitinae, itu tumbuhan melinju ya. Kemudian Gingonae, ginkgo biloba, ini sering diolah menjadi obat-obatan. Nah, jadi itu contoh-contoh daripada pembagian Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, jadi kita di sini mau mengidentifikasi alat-alat reproduksinya, bagaimana dia berkembang biak. Nah, jadi kita bahas dulu yang pertama, yaitu si Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Nah, cara dia berkembang biak ada 2 ya. Yang pertama vegetatif. Nah, vegetatif artinya aseksual, tidak kawin.
ya. Jadi untuk dia memperoleh individu yang baru, dia menggunakan organ-organ tubuhnya, tapi bukan sel-sel kelaminnya, karena tadi disebut dia aseksual, ya. Nah, yang kedua itu cara berkembang biak secara generatif, ya, secara kawin atau seksual. Nah, jadi tumbuhan inilah yang memiliki sel-sel kelamin. Kalau tadi si vegetatif tidak. Nah, jadi vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama itu vegetatif alami. Nah, namanya juga sudah alami. Berarti alam yang melakukannya sendiri tanpa bantuan manusia. Yang satu lagi nanti buatan, yang kedua ini perkembangannya dibantu oleh manusia. Nah, kita bisa membahas yang pertama itu cara berkembang biak vegetatif secara alami, ya. Nah, yang pertama itu adalah si rizoma, ya, rizoma atau akar rimpang, ya. Nah, itu contohnya jahe-jahean, ya, kunyit, lengkuas, akar rimpang, ya. Nah, yang kedua itu stolon, ya, stolon atau geragi, ya. Geragi itu batang yang menjalar di atas permukaan tanah dan juga ada yang di dalam tanah, ya, seperti ubi rambat misalnya, ya, atau stroberi. Sedangkan yang di dalam tanah itu rumput ilalang, ya. Itu mengenai stolon atau geragi. Kemudian umbi akar, ya, umbi akar, kemudian umbi batang, umbi lapis. Nah, nanti contoh-contohnya bisa nanti anak didik kami perhatikan di slide ibu. Nah, ini kita tinggal mengulang materi kita di kelas 7 kemarin, ya. Nah, kemudian cara perkembangbiakan vegetatif buatan, ya. Nah, jadi buatan berarti manusia yang membantunya. Nah, misalnya bisa kita lihat itu pada proses mencangkok, ya. Kemudian cara merunduk, ya, dengan cara merunduk. Kemudian dengan cara stek, ya, stek akar, stek batang, dan stek daun. Nah, ini juga bisa nanti anak didik kami perhatikan contoh-contohnya yang ibu beri di slide ini. Nah, itu tadi contoh perkembangbiakan yang ada pada vegetatif, alami, dan buatan. Nah, sekarang kita masuk ke generatifnya. Jadi generatif itu berarti ini dimiliki oleh tumbuhan yang tingkat tinggi, ya. Berarti ada tumbuhan tingkat rendah, Bu. Kalau dikatakan dia tumbuhan tingkat rendah, berarti dia hanya memiliki akar, batang, daun saja. Itulah yang berkembang biak dengan cara vegetatif, ya. Nah, kemudian cara berkembang biak secara generatif ini tambah lagi organnya. Yang keempat itu bunga, buah, dan biji. Nah, kenapa mereka dikatakan tumbuhan tingkat tinggi? Karena memiliki organ-organ yang lengkap. Nah, jadi dengan mereka memiliki si putik dan serbuk sari, itu sel-sel kelamin yang ada pada tumbuhan, maka mereka mampu melakukan proses penyerbukan, ya. Nah, jadi dengan melakukan proses penyerbukan ini, maka tumbuhan tersebut akan melakukan proses pembuahan, ya. Jadi pembuahan itu ada pembuahan tunggal, ada pembuahan ganda. Nah, jadi kalau pada tumbuhan angiospermae, ya, itu mengalami pembuahan ganda, ya, ganda. Sekali dia membentuk bijinya, dan yang kedua membentuk daging buahnya, ya. Jadi itu mengenai tumbuhan angiospermae dan gymnospermae. Nah, kemudian kita bahas mengenai tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, tadi di awal sudah ibu beri divisinya tumbuhan itu kan, ada 4. Itu talopita, tumbuhan talus, bryopita, tumbuhan lumut, pteridopita, tumbuhan paku, dan spermatopita, ya. Nah,
Jadi tumbuhan paku dan tumbuhan lumut juga melakukan proses perkembangbiakan. Nah, cuman tidak seperti hal yang dilakukan oleh si Angiospermae dan Gymnospermae. Jadi mereka itu cara berkembang biaknya disebut dengan fase metagenesis. Ya, metagenesis itu adalah pergiliran daur hidup, ya, antara generasi vegetatif dan generasi generatif. Nah, itu uniknya. Jadi kalau misalnya Angiospermae dan Gymnospermae tadi hanya berkembang biak satu jenis saja kan, misalnya kalau vegetatif, alami tadi cara berkembang biak misalnya tunas, ya kan, atau akar afetif. Nah, itu tambahan tadi yang saya sebut di awal. Nah, misalnya dari cocok bebek, dari ketik daunnya muncul, udah dia hanya berkembang biak dengan vegetatif saja. Nah, kalau pada lumut dan paku, keduanya setelah mereka berkembang biak dengan cara menghasilkan spora, ya, spora kemudian menghasilkan archegonium. Arche berarti sel ovum, antheridium, anther berarti sel sperma. Nah, melebur menjadi zigot. Nah, setelah mereka dari spora, ya karena menjadi sel kelamin. Nah, itu uniknya. Jadi bergilir dia antara vegetatif. Nah, vegetatif dari spora kan. Nah, kemudian akan mengalami perubahan bentuk menjadi zigot. Kenapa zigot? Karena ada tadi archegonium dan antheridium, ovum dan sel sperma, sehingga bergilir. Itulah definisi dari metagenesis, ya, pergiliran daur hidup antara generasi vegetatif dan generasi generatif. Nah, itu yang boleh Ibu sampaikan dalam video ini. Saya harap bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.